Pernahkah kalian melihat tim yang lebih kacau tapi kompak daripada trio bebek kita ini? Kenalkan Quack, si kuning yang semangatnya lebih besar dari sayapnya. Lalu ada Quick, si putih berkacamata yang merasa dirinya profesor, dan Quack, si abu-abu yang prinsip hidupnya cuma satu. Kalau bisa rebahan, kenapa harus jalan? Di balik semak-semak, Wolfie si serigala sedang memoles rencana jahatnya. Dia pikir menangkap 3 bebek kecil itu semudah membalikkan telapak kaki. Tapi dia salah besar. Wolfie mulai memasang jebakan pertama, sebuah lubang besar di tengah jalan. Tapi Quack, dia malah asyik melakukan gerakan dansa sampai melompati lubang itu tanpa sadar. Wolfie yang kesal malah terperosok ke lubangnya sendiri. Tidak menyerah, Wolfie memasang jaring raksasa. Tapi lihat, pantulan matahari dari kacamata Quick membuat mata Wolfie silau, dan Wolfie malah terbungkus jaringnya sendiri seperti kado ulang tahun yang gagal. Terakhir, Wolfie menyiapkan jebakan makanan gratis. Tapi Quack yang lambat malah berhenti untuk mengejar kupu-kupu, membuat Wolfie frustrasi dan akhirnya terjepit di pintu kandangnya sendiri. Saat Wolfie terduduk lemas dan menangis karena lapar, ketiga bebek kita tidak lari. Mereka justru mendekat dan menawarkan roti isi selai kacang favorit mereka. Wolfie tertegun. Ternyata, rasa roti jauh lebih enak daripada rasa dendam. Akhirnya, hutan itu tidak lagi mendengar suara auman serigala yang lapar, melainkan suara tawa dari 4 sahabat baru yang aneh. Karena pada akhirnya, kebaikan hati yang tulus bisa mengubah musuh paling lapar sekalipun menjadi teman yang paling setia. Jangan lupa ikuti kisah kami selanjutnya. Siang yang tenang di hutan seketika berubah jadi huru-hara. Wolfie, si serigala yang gak pernah kapok, lagi serius banget nyusun jebakan buat makan siang. Tapi dia lupa satu variabel penting, Quack. Si bebek kuning ini emang gak bisa diam. Dia lari sekencang angin cuma buat ngejar satu kupu-kupu biru, tanpa sadar kalau di depannya ada bahaya. Dan gubrak. Bukannya nangkap bebek, Wolfie malah kena batunya sendiri. Terperangkap dalam jaringnya sendiri gara-gara tabrakan maut Quack. Quick cuma bisa benerin kacamata sambil mikir hukum fisika apa yang baru saja terjadi. Sedangkan Quack, dia lanjut ngemil aja. Teman-teman, kadang keceriaan yang tulus dan semangat yang meledak-ledak itu bisa jadi pelindung paling ajaib. Gak perlu rencana rumit buat ngadepin niat buruk, cukup jadi diri sendiri yang positif. Karena pada akhirnya, kebaikan yang spontan selalu punya cara unik buat menang. Tetap ceria ya. Akhir pekan yang tenang, jangan harap kalau ada trio bebek ini di sekitar. Wolfie si serigala sudah menyiapkan jaring raksasa, yakin betul sore ini dia akan pesta besar. Tapi dia lupa satu hukum alam, Quack itu nggak bisa diam, Quick kebanyakan teori, dan Quack itu cuma mau rebahan. Saat Wolfie melompat dengan dramatis, Quack malah lari mendadak mengejar kupu-kupu, membuat Wolfie tersandung kakinya sendiri. Quick sibuk menghitung kecepatan angin dan sudut jatuh, sementara Quack tetap duduk tenang karena malas bergerak, yang lucunya malah membuat Wolfie mendarat tepat di jaringnya sendiri. Wolfie pun terbungkus rapi seperti paket kiriman ekspres yang salah alamat. Kadang, rencana yang paling matang sekalipun bisa kalah total oleh kekacauan yang jujur dan keberuntungan orang yang santai. Jangan terlalu serius merencanakan hal buruk, karena semesta punya selera humor yang tinggi untuk membalasnya. Tetaplah ceria, tetaplah berpikir, dan jangan lupa untuk sesekali rebahan. Bayangkan dikejar serigala lapar tapi kaki rasanya mau copot. Quack dan Quick sudah lari sekencang atlet lari, tapi Quack, dia malah jalan santai kayak lagi di pantai, seolah-olah dunia baik-baik saja. Quack dan Quick saking semangatnya lari sampai nggak lihat ada jebakan lubang besar yang ditutupi dedaunan di depan mereka. Dalam sekejap,
Dan hap! Mereka berdua masuk perangkap. Wolfie muncul dari balik pohon dengan tawa jahat yang menggelegar, siap untuk berpesta pora. Tapi tunggu dulu, dia nggak sadar ada satu bebek hitam yang jalannya super lambat di belakangnya. Quoque yang lagi asyik menguap lebar-lebar nggak sengaja menyandung kaki Wolfie yang sedang berjingkrak kegirangan. Gubrak! Wolfie malah kehilangan keseimbangan dan nyemplung ke lubang lainnya. Quack dan Quick akhirnya bisa keluar berkat bantuan dahan pohon yang ditarik Quoque dengan santai. Kadang, hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai ke garis finish, tapi siapa yang paling tenang melihat jalan di depannya. Terburu-buru cuma bikin kita buta akan bahaya yang ada di depan mata. Pelan-pelan saja, asal selamat, tenang, dan tetap santai. Hari itu matahari bersinar terang, jenis cuaca yang sangat berbahaya bagi Quoque karena bisa membuatnya tertidur pulas dalam hitungan detik. Di saat Quoque sedang mencari posisi rebahan yang paling ergonomis, Quack dan Quick justru sibuk seperti sedang menghadapi kiamat bebek. Quick dengan kacamata pintarnya sibuk menghitung sudut elevasi serangan serigala, sementara Quack menggali lubang jebakan dengan kecepatan mesin bor. Mereka yakin Wolfie sedang mengintai, sementara Quoque yakin bahwa memindahkan bokongnya sejauh 10 cm adalah sebuah pemborosan energi yang hakiki. Benar saja, Wolfie sedang bersembunyi di balik semak-semak dengan rencana licik yang dia beri nama Operasi Kotak Kayu Kejutan. Wolfie mendorong sebuah kotak kayu raksasa untuk menyergap para bebek, sementara Quack dan Quick malah terjebak di dalam lubang yang mereka gali sendiri karena terlalu panik. Saat Wolfie berlari kencang mendorong kotaknya menuju benteng bebek, dia tidak melihat ada gundukan hitam yang sedang mendengkur di tengah jalan. Ya, itu adalah Quoque yang menolak bangun meski dunia sedang berguncang. Gubrak! Wolfie tersandung perut Quoque yang empuk, membuatnya terpental masuk ke dalam kotaknya sendiri yang kemudian menggelinding jatuh ke sungai. Quack dan Quick keluar dari lubang dengan bingung, melihat Wolfie sudah hanyut sambil berteriak minta tolong. Quoque hanya membuka satu matanya, menguap lebar, dan kembali tidur tanpa tahu dia baru saja menyelamatkan nyawa mereka semua. Terkadang, tidak melakukan apa-apa adalah taktik terbaik untuk menghindari drama yang tidak perlu. Ketenangan di tengah badai bukan berarti kita tidak peduli, tapi karena kita tahu bahwa energi terlalu berharga untuk dibuang secara impulsif. Jadilah seperti Quoque, tetap tenang, tetap rebahan, dan biarkan alam semesta yang membereskan kekacauan untukmu. Di pagi yang cerah, Quack menemukan sebuah botol tua di tepi sungai. Bukan sembarang botol, di dalamnya ada peta menuju pohon jagung emas. Tanpa pikir panjang, Quack langsung lari secepat kilat. Quick mulai panik, dia sibuk menghitung sudut kemiringan bukit dan kemungkinan bertemu pemangsa dengan kalkulatornya. Sementara itu, Quoque hanya menguap, mengikuti dari belakang sambil membawa bantal kesayangannya karena menurutnya petualangan butuh kenyamanan maksimal. Masalah muncul saat mereka memasuki wilayah Wolfie. Serigala licik itu sudah menyiapkan jaring raksasa di balik semak-semak. Quick berteriak memperingatkan tentang gravitasi dan kecepatan angin, tapi Quack malah melompat kegirangan karena mengira jaring itu adalah ayunan gratis. Wolfie bingung. Rencananya berantakan karena targetnya terlalu bersemangat. Saat jaring itu jatuh, Quoque yang sedang asyik rebahan malah membuat jaringnya tersangkut di dahan pohon, menyebabkan Wolfie sendiri yang terpelanting ke udara. Tanpa sengaja, kekacauan Quack, teori Quick, dan kemalasan Quoque bekerja dalam harmoni yang sangat aneh. Mereka akhirnya sampai di tujuan, bukan menemukan emas, tapi ladang jagung manis yang melimpah. Wolfie yang kalah hanya bisa menonton dari kejauhan dengan perut keroncongan. Terkadang, kita tidak butuh rencana yang sempurna untuk berhasil. Keberanian untuk memulai, ketelitian untuk waspada, dan ketenangan untuk tetap santai adalah ramuan ajaib dalam menghadapi tantangan hidup. Karena pada akhirnya, perjalanan yang paling berkesan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita menikmati setiap kekacauan bersama sahabat. Hari ini, Quick merasa otaknya sedang berada di level profesor. Di depannya ada sebuah semangka raksasa di puncak bukit yang licin, dan menurut Quick, mengambilnya butuh perhitungan matang, bukan sekadar lari-lari seperti si Quack. Quack yang hiperaktif sudah siap melesat,
tapi Quick menahannya dengan rumus-rumus yang membuat kepala pusing. Sementara itu, Kwok hanya rebahan sambil mengunyah camilan, merasa bahwa semua usaha itu terlalu melelahkan. Di balik semak-semak, Wolfie si serigala sudah menyiapkan rencana licik untuk mencuri hasil kerja keras mereka. Quick mulai membangun mesin penyedot semangka 3000, yang sangat rumit, melibatkan katrol, pegas, dan banyak sekali baut. Quack membantu dengan penuh semangat, meski lebih banyak menjatuhkan peralatan ke kaki Quick. Kwok bahkan sempat tertidur di atas papan mesin karena menganggapnya kasur yang nyaman. Wolfie mencoba menyabotase mesin itu dengan mengganti oli mesin menggunakan madu lengket. Tiba saatnya peluncuran, Quick menarik tuas dengan penuh percaya diri. Namun, bukannya menyedot semangka, mesin itu justru menyedot kacamata Quick dan mulai bergetar hebat. Quack mencoba memperbaiki dengan tendangan mautnya, yang malah membuat mesin meledak menjadi ribuan kepingan konfeti. Getaran ledakan itu mengguncang bukit, membuat semangka raksasa itu mulai menggelinding turun dengan cepat. Wolfie mencoba menangkapnya, tapi malah berakhir gepeng tertabrak semangka seperti di film kartun. Semangka itu terus menggelinding melompati pagar dan mendarat tepat di pangkuan Kwok yang baru saja bangun tidur. Kwok hanya tersenyum malas dan langsung membelah semangkanya untuk dimakan bersama. Kadang, kita terlalu sibuk mencari cara yang paling pintar sampai lupa cara yang paling sederhana. Ilmu itu penting, tapi jangan sampai overthinking membuat kita kehilangan momen. Tetaplah tenang, karena rezeki seringkali datang kepada mereka yang sabar dan tidak terburu-buru. Di pinggir hutan yang damai, Wolfie sedang sibuk dengan ambisinya yang setinggi langit. Ia merasa sebagai jenius yang tak tertandingi, menggambar cetak biru sebuah mesin penangkap bebek otomatis yang ia beri nama Bebek-O-Matic 3000. Sementara itu, Quack, Quick, dan Kwok sedang menikmati hari tanpa beban sedikit pun. Quack sibuk berlarian mengejar bayangannya sendiri, Quick sibuk menghitung jumlah helai rumput dengan penggaris, dan Kwok tentu saja sedang melakukan hobi favoritnya, tidak melakukan apa-apa alias rebahan. Wolfie mulai memasang jebakannya dengan penuh drama, menaruh sekeranjang jagung emas di tengah lapangan sebagai umpan. Namun, rencana yang terlalu sempurna biasanya punya satu musuh utama, realita. Quack yang impulsif berlari melewati jebakan itu begitu cepat sampai sensor mesinnya bingung. Quick kemudian datang, bukan untuk makan, tapi malah membenahi posisi baut mesin Wolfie yang menurutnya tidak simetris. Terakhir, Kwok datang dan menjadikan tuas pelontar mesin itu sebagai sandaran punggung untuk tidur siang. Wolfie yang menonton dari balik semak-semak mulai kehilangan kesabaran. Wajahnya memerah, asap keluar dari telinganya karena rencana jeniusnya dianggap remeh oleh 3 bebek santai ini. Ia memutuskan untuk keluar dan menarik tuasnya secara manual. Tapi sialnya, karena Quick tadi mengubah posisi baut dan Kwok menduduki kabelnya, mesin itu malah meledak dan melontarkan Wolfie ke atas pohon. Saat Wolfie tergantung tak berdaya, ketiga bebek itu malah menghampirinya dan menawarkan camilan jagung dengan wajah tanpa dosa. Disinilah kita belajar satu hal penting. Terlalu percaya diri dengan rencana jahat hanya akan membuat kita terjatuh dalam lubang yang kita gali sendiri. Terkadang, menjalani hidup dengan jujur dan santai seperti para bebek ini jauh lebih menyelamatkan daripada menjadi pintar tapi penuh kebencian. Quick si bebek putih yang merasa paling pintar baru saja menemukan buku panduan hidup. Masalahnya, dia menelan semua teorinya mentah-mentah sampai ke titik yang tidak masuk akal. Menyeberang genangan air kecil saja harus pakai perhitungan fisika kuantum dan penggaris. Padahal Quack dan Kwok cuma butuh satu langkah kaki untuk melewatinya. Saat Wolfie si serigala datang mengintai untuk makan siang, Quick malah sibuk membolak-balik indeks buku mencari bab tentang negosiasi diplomatik daripada lari menyelamatkan diri. Beruntung, Kwok yang santai punya solusi lebih praktis. Dia cuma perlu menyodorkan camilan keripiknya ke mulut Wolfie sampai serigala itu kekenyangan dan lupa tujuannya. Terkadang, terlalu banyak teori malah membuat kita lupa cara hidup yang paling sederhana. Belajar itu penting, tapi jangan sampai ilmu yang kamu miliki malah mengunci langkahmu sendiri. Ilmu itu untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Hari ini Wolfie punya rencana besar, makan malam bebek panggang.
Tapi dia lupa satu hal, berurusan dengan trio ini adalah olahraga jantung yang sesungguhnya. Lihat Quack, si kuning yang lari tanpa rem. Wolfie sudah siap menerkam, tapi Quack malah lari zigzag gak jelas yang bikin Wolfie pusing 7 keliling. Belum lagi Quick, si putih berkacamata yang sibuk ceramah soal teori gravitasi saat hampir tertangkap. Wolfie bingung, ini mau dimakan atau mau kuliah? Dan puncaknya adalah Quack. Si hitam ini saking malasnya bergerak, Wolfie sampai mengira dia itu batu dan malah tersandung kakinya sendiri. Wolfie pun menyerah, bukan karena kalah tenaga, tapi karena lelah mental menghadapi keajaiban dunia ini. Kadang, ambisi yang terlalu dipaksakan hanya akan membakar energi tanpa hasil. Belajarlah untuk tahu kapan harus berhenti dan beristirahat, sebelum duniamu jadi komedi putar yang melelahkan.